Dalam babak tergelap dalam sejarah Jerman, pada saat massa yang terhasut melemparkan batu ke jendela pemilik toko yang tidak bersalah, dan perempuan serta anak-anak dipermalukan secara kejam di tempat terbuka, Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta muda, mulai berbicara secara terbuka menentang kekejaman yang telah dihasilkan oleh rezim tersebut. Setelah bertahun-tahun mencoba mengubah pikiran orang, suatu malam Bonhoeffer pulang ke rumah, dan ayahnya sendiri harus memberitahunya bahwa dua pria sedang menunggu di kamarnya untuk membawanya pergi. Di penjara, Bonhoeffer mulai merenungkan bagaimana negaranya yang terdiri dari para penyair dan pemikir telah berubah menjadi kumpulan pengecut, penjahat, dan kriminal. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa akar masalahnya bukanlah kedengkian, tapi kebodohan. Dalam surat-suratnya yang terkenal dari penjara, Bonhoeffer berpendapat bahwa kebodohan adalah musuh kebaikan yang lebih berbahaya dari kedengkian, karena seseorang mungkin memprotes kejahatan, namun hal itu dapat diungkap dan dicegah dengan kekerasan. Kita tidak berdaya melawan kebodohan. Baik protes maupun penggunaan kekerasan tidak menghasilkan apa-apa di sini. Alasannya tidak didengarkan. Fakta-fakta yang bertentangan dengan prasangka orang bodoh tidak perlu dipercaya, dan ketika fakta tersebut tidak dapat dibantah, maka fakta tersebut akan dikesampingkan karena dianggap tidak penting dan hanya sekedar insidental. Dalam semua ini, orang bodoh merasa puas diri, dan karena mudah tersinggung, mereka menjadi berbahaya lalu menyerang. Oleh karena itu, kehati-hatian lebih diperlukan ketika berhadapan dengan orang bodoh dibandingkan dengan orang jahat. Jika kita ingin mengetahui cara mengatasi kebodohan, kita harus berusaha memahami sifatnya. Yang pasti, kebodohan pada dasarnya bukanlah cacat intelektual, melainkan cacat moral. Ada manusia yang sangat gesit secara intelektual, namun bodoh. Dan ada pula yang membosankan secara intelektual, namun sama sekali tidak bodoh. Kesan yang didapat bukanlah bahwa kebodohan adalah suatu cacat bawaan, melainkan bahwa dalam keadaan tertentu, orang menjadi bodoh atau lebih tepatnya membiarkan hal ini terjadi pada dirinya. Orang yang hidup dalam kesendirian lebih jarang menunjukkan cacat ini dibandingkan individu yang hidup dalam kelompok. Jadi, tampaknya kebodohan bukan merupakan masalah psikologis, melainkan masalah sosiologis. Menjadi jelas bahwa setiap peningkatan kekuatan yang kuat, baik yang bersifat politik atau agama, menulari sebagian besar umat manusia dengan kebodohan. Seolah-olah ini adalah hukum sosiologi psikologis, di mana kekuasaan yang satu membutuhkan kebodohan yang lain. Proses yang terjadi di sini bukanlah kapasitas tertentu manusia, seperti kecerdasan yang tiba-tiba gagal. Sebaliknya, tampaknya di bawah dampak besar dari meningkatnya kekuasaan. Manusia kehilangan kemandirian batinnya dan secara sadar melepaskan posisi otonomnya. Fakta bahwa orang bodoh seringkali keras kepala, tidak boleh membutakan kita dari kenyataan bahwa ia tidak mandiri. Dalam percakapan dengannya, seseorang sebenarnya merasa bahwa dia sama sekali tidak berurusan dengan dirinya sebagai pribadi, melainkan dengan slogan-slogan, kata semboyan, dan sejenisnya yang telah menguasai dirinya. Dia berada di bawah pengaruh sihir, dibutakan, disalahgunakan, dan dianiaya dalam dirinya sendiri. Setelah menjadi alat yang tidak punya pikiran, orang bodoh juga akan mampu melakukan kejahatan apapun, tidak mampu melihat bahwa kejahatan itu jahat. Hanya tindakan pembebasan bukan instruksi yang dapat mengatasi kebodohan. Di sini, kita harus menerima kenyataan bahwa dalam banyak kasus, pembebasan internal yang sejati hanya mungkin terjadi jika pembebasan eksternal telah mendahuluinya. Sampai saat itu tiba, kita harus menghentikan segala upaya untuk meyakinkan orang bodoh itu. Bonhoeffer meninggal karena keterlibatannya dalam komplotan melawan Adolf Hitler saat fajar tanggal 9 April 1945 di penjara Nazi Flossenbürg. Hanya 2 minggu sebelum tentara dari Amerika Serikat membebaskan penjara tersebut. Tindakan muncul bukan dari pemikiran, tapi dari kesiapan untuk bertanggung jawab. Ujian akhir dari masyarakat yang bermoral adalah jenis dunia yang diwariskannya kepada anak-anaknya, kata Bonhoeffer.
Periksa deskripsi di bawah ini untuk membaca teks asli Bonhoeffer berjudul After 10 Years. Untuk informasi lebih lanjut tentang Bonhoeffer atau mengunduh video ini tanpa musik latar, kunjungi sproutschool.com. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.